Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Wisnuradita dengan NPM 25032010073. Saya dari Paralel B. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek mandiri Fisika Dasar Analisis Gerak dan Energi Sistem Partikel dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nailul Hasan, SSI MSc. Yang pertama-tama, ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada tujuan. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menganalisis sistem benda yang bergerak di bawah pengaruh gaya pada bidang miring dan mengalami tumbukan parsial elastis. Tujuannya A. Menentukan hubungan antara gaya, percepatan, kecepatan, dan posisi menggunakan prinsip kinematika dan hukum Newton. B. Menganalisis energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik total selama gerak benda. C. Mempelajari konservasi momentum dan energi dalam proses tumbukan antara dua benda. D. Menunjukkan pengaruh sudut bidang miring dan gaya gesek terhadap hasil energi dan momentum sistem. E. Melakukan simulasi numerik di Excel untuk menampilkan tabel grafik serta analisis perilaku sistem secara kuantitatif. Dengan demikian, proyek ini berfungsi sebagai pengintegrasian konsep-konsep dasar fisika mekanika klasik dalam satu sistem yang komprehensif. Yang kedua adalah landasan teori. Gerak benda di bawah pengaruh gaya dapat dijelaskan melalui hukum Newton 2, yang menyatakan bahwa percepatan benda sebanding dengan gaya neto yang bekerja padanya dan berbanding berbalik dengan masanya. F sama dengan ma. Pada bidang miring, komponen gaya gravitasi yang bekerja sepanjang bidang adalah F sama dengan mg sin theta. Dan bila terdapat gaya gesek kinetik, besar gaya gesek adalah F sama dengan mu mg cos theta. Dengan demikian, gaya resultan sepanjang bidang menjadi F total mg sin theta min mu mg cos theta yang menyebabkan percepatan konstan. A sama dengan G dalam kurung sin theta min mu cos theta. Energi kinetik benda diberikan oleh EK sama dengan setengah mv kuadrat. Sedangkan energi potensial gravitasi adalah EP sama dengan mgh. Total energi mekanik sistem merupakan jumlah antara keduanya. E total sama dengan EK plus EP. Dalam sistem ideal tanpa gesekan, energi mekanik bersifat konstan. Namun pada sistem nyata dengan gesekan, sebagian energi mekanik berubah menjadi energi panas. Ketika benda pertama menumbuk benda kedua, hukum kekekalan momentum menyatakan M1V1 plus M2V2 sama dengan M1V1 aksen plus M2V2 aksen. Koefisien restitusi E mendeskripsikan seberapa elastis tumbukan tersebut. V1 aksen min V2 aksen sama dengan min E V1 min V2. Jika E sama dengan 1, tumbukan elastis sempurna. Jika E kurang dari lebih dari 0 dan kurang dari 1, tumbukan bersifat tidak kurang dari jika E mohon maaf jika E kurang dari 0 dan kurang dari 1, tumbukan bersifat tidak elastis sebagian. Dan jika E sama dengan 0, tumbukan tidak elastis sempurna. Dalam hal ini kedua benda bergerak bersama setelah tumbukan. B. Metodologi simulasi. Parameter sistem. Simulasi ini dilakukan menggunakan sistem dua benda yang bergerak dan berinteraksi melalui tumbukan sebagian elastis. Parameter yang digunakan dalam model ditunjukkan pada tabel berikut. Hasil dari parameter ini merupakan hasil simulasi di Excel yang menggunakan X sama dengan 0, Y sama dengan 7, Z sama dengan 3. Diperoleh massa benda 1 nilainya 2000 kilo dengan keterangan di bidang miring. Benda pertama di bidang miring. Massa benda 2 10.000 kilo, benda kedua di bawah bidang. Sudut bidangnya 23.000 derajat, yaitu kemiringan bidang. Koefisien gesek 0,075 jika bidangnya kasar. Tinggi awal benda 1100 meter, posisi awal di atas bidang. Kecepatan awalnya 2.800 meter per second. Kecepatan awal ke bawah.
Waktu simulasi total 8.000 sekon. Durasi simulasinya di Excel. Percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Asumsi percepatan gravitasi. Selisih waktunya 0,01 sekon. Panjang lintasan maksimum sama dengan 2,815 meter panjang lintasan di bidangnya. Kedua, asumsi simulasi. Beberapa asumsi diterapkan untuk menyederhanakan sistem dan memudahkan perhitungan numerik. Asumsi yang dimaksud adalah yang pertama, gerak satu dimensi, yaitu benda dianggap bergerak hanya sepanjang sumbu bidang miring, arah X. Gaya normal konstan, yaitu sudut kemiringan relatif kecil sehingga perubahan gaya normal akibat posisi benda diabaikan. Gesekan kinetik konstan, yaitu koefisien gesek, Y sama dengan 0,075, tidak bergantung pada kecepatan atau temperatur. 4. Tidak ada hambatan udara, yaitu pengaruh resistansi udara diabaikan. 5. Tumbukan linier, yaitu tumbukan dianggap hanya terjadi sepanjang garis lurus tanpa rotasi atau deformasi. 6. Bidang kaku dan benda tidak berubah bentuk, yaitu energi hanya berpindah antara gerak translasi, energi potensial, dan panas akibat gesekan. Metode numerik Euler digunakan untuk menghitung posisi dan kecepatan setiap langkah waktu. Yang ketiga ada langkah simulasi. Simulasi dilakukan menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel dengan interval waktu delta T sama dengan 0,01 sekon. Perhitungan numerik dilakukan baris per baris berdasarkan iterasi waktu. Prosesnya terdiri atas dua fase utama, yaitu gerak benda satu di bidang miring sebelum tumbukan dan gerak kedua benda setelah tumbukan. Fase 1. Gerak benda di bidang miring. Membuat tabel dari T0 sampai T7 second dengan interval waktu yang sudah ditentukan, yaitu 0,01 second. Hitung gaya resultan sepanjang bidang dengan formula F net sama dengan M1G sin theta min mu cos theta. Hitung percepatan dengan formula A sama dengan F net per M1. Hitung kecepatan tiap langkah waktu dengan formula VT plus 1 sama dengan VT plus A delta T. Hitung posisi sepanjang bidang dengan formula ST plus 1 sama dengan ST plus FT delta T plus setengah A delta T kuadrat. Hitung tinggi vertikal dengan formula H sama dengan H0 min S sin theta. Hitung energi kinetik potensial dan total dengan formula EK1 sama dengan setengah MV1 V1 kuadrat, EP1 sama dengan M1G H, EM1 sama dengan EK1 plus EP1. Hitung momentum benda dengan formula P1 sama dengan M1 V1. B. Fase kedua, gerak benda setelah tumbukan. Yang pertama, ini tadi sebelum tumbukan. Sekarang yang setelah tumbukan. Hitung kecepatan setelah tumbukan. Bila tumbukan tidak elastis, sebagian E sama dengan 0,79. Dengan rumus P1 aksen sama dengan M1 min EM2 per M1 plus M2 dikali V1. V2 aksen 1 plus E M1 per M1 plus M2 dikali V1. Gerak setelah tumbukan diasumsikan di permukaan datar, sehingga percepatan hanya disebabkan oleh gesekan A1 sama dengan A2 sama dengan menu G. Integrasi gerak setelah tumbukan dilakukan dengan rumus Euler yang sama, yaitu VT plus 1 sama dengan VT plus A delta T, ST plus 1 sama dengan ST plus VT delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Hasil simulasi. Berikut adalah hasil simulasi yang diperoleh dari elastis sempurna. Yang pertama, ada grafik hubungan posisi dan waktu. Yang kedua, ada grafik hubungan kecepatan dan waktu. Yang ketiga, ada grafik hubungan energi dan waktu. Yang keempat, ada grafik hubungan momentum dan waktu. Yang kedua, tidak elastis. Ada grafik hubungan posisi dan waktu.
grafik hubungan kecepatan dan waktu, grafik hubungan energi dan waktu, dan yang terakhir grafik hubungan momentum dan waktu. D. Analisis data dan interpretasi. Berdasarkan hasil simulasi pada Excel, gerak benda satu di atas bidang miring menunjukkan peningkatan posisi dan kecepatan seiring waktu, hingga mencapai dasar bidang dan mengalami tumbukan dengan benda dua. Grafik posisi waktu dan kecepatan waktu menunjukkan perbedaan yang jelas antara tumbukan elastis sempurna dan tumbukan elastis tidak elastis. Pada kondisi elastis sempurna, benda satu memantul kembali setelah tumbukan, sementara benda dua maju dengan kecepatan lebih besar. Sebaliknya, pada kondisi tidak elastis, kedua benda bergerak bersama dengan kecepatan yang lebih rendah setelah tumbukan, sesuai dengan karakteristik tumbukan yang menyerap sebagian energi kinetik sistem. Dari grafik energi terhadap waktu, terlihat bahwa energi total sistem tidak sepenuhnya konstan. Penurunan energi total pada kasus tidak elastis menunjukkan terjadinya konversi energi kinetik menjadi energi bentuk lain. Namun pada tumbukan elastis sempurna, perubahan energi mekanik relatif kecil dan total energi sistem sebelum dan sesudah tumbukan hampir sama. Analisis grafik momentum memperlihatkan bahwa momentum total sistem tetap terjaga selama tumbukan baik elastis maupun tidak elastis. Meskipun terdapat redistribusi momentum antara kedua benda, nilai total momentum sebelum dan sesudah tumbukan tetap mendekati konstan, menandakan bahwa hukum kekekalan momentum berlaku pada sistem tertutup ini. Selanjutnya, efek gaya gesek dan sudut bidang berperan penting terhadap hasil simulasi. Semakin besar sudut kemiringan, komponen gaya gravitasi sejajar bidang meningkat, sehingga percepatan benda bertambah dan energi kinetik tumbuh lebih cepat. Sebaliknya, semakin besar koefisien gesek, gaya hambat pada benda meningkat dan menyebabkan percepatan, kecepatan, serta energi kinetik menurun. Dengan demikian, gesekan berfungsi sebagai mekanisme disipasi energi, menghambat gerak yang menurunkan efisiensi konversi energi mekanik sistem. Kesimpulan. Berdasarkan hasil simulasi gerak dan energi pada sistem partikel di bidang miring, dapat disimpulkan bahwa konsep-konsep dasar seperti kinematika, gaya, energi, dan momentum saling berkaitan erat dalam menjelaskan dinamika pergerakan benda. Dalam kasus tumbukan elastis sempurna, total energi mekanik sistem hampir sama sepenuhnya terjaga, dan benda-benda yang bertumbukan akan saling memantul dengan kecepatan yang sesuai dengan prinsip kekekalan energi dan momentum. Sebaliknya, pada tumbukan tidak elastis, sebagian energi kinetik berubah menjadi bentuk energi lain, seperti panas atau energi akibat deformasi, sehingga total energi mekanik sistem mengalami penurunan. Meskipun momentum total tetap terjaga, meskipun momentum total tetap terjaga. Simulasi ini juga memperlihatkan bahwa sudut kemiringan itu berpengaruh terhadap percepatan dan kecepatan benda. Semakin besar sudutnya, semakin besar pula komponen gaya gravitasi yang bekerja sepanjang bidang tersebut. Sementara itu, gaya gesek menyebabkan berkurangnya kecepatan dan energi kinetik akibat terjadinya disipasi energi. Secara keseluruhan, simulasi ini berhasil memperlihatkan penerapan prinsip-prinsip dasar fisika, terutama hukum Newton, hukum kekekalan energi, dan hukum kekekalan momentum dalam suatu sistem yang terintegrasi untuk menggambarkan gerak dan tumbukan benda di atas bidang miring. Dan yang terakhir, referensi dari Halliday, D. Resnick dan Walker J. Serway RA dan Jawad JW 2019, Young HD dan Friedman RA 2020. Mungkin sekian presentasi mengenai proyeksi mandiri fisika dasar analisis gerak dan energi sistem partikel yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.